dari Nusantara, berkumpul bersama dalam Yesus, melayani dan ikut kehendak dari Tuhan Allah Bapa kita. Janganlah kau takut untuk jadi abdi Tuhan, wartakan kerajaannya, bersaksi pada dunia. Bangkitlah, hai orang muda dari Nusantara, berkumpul bersama dalam Yesus, melayani dan ikut kehendak dari Tuhan Allah Bapa kita. Janganlah kau takut untuk jadi abdi Tuhan, wartakan kerajaannya, bersaksi pada dunia. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Berjiwa besar, wahai bangsa peziarah, seperti Maria katakan ya. Pantang menyerah, bawa kabar sukacita, nyalakan cahaya harapan, kibarkan panji Allah. Oh, bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Kau dipanggil untuk muliakan kerajaannya, kobarkan semangat itu di hatimu. Na 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 na. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Kobarkan api cinta kasihnya, kobarkan api cinta kasihnya. Oh, oh, oh.
Cek. Cek, cek, satu, cek. Itu udah belum itu? Sudah masuk. Cek, cek. Oke, teman-teman semuanya mohon perhatian sebentar ya. Yang di luar kedengeran juga suaranya? Oke, sebentar lagi kita mau mulai perayaan Ekaristi. Maka dari itu teman-teman dimohon untuk hening ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai misa. Jadi teman-teman hening karena sebentar lagi akan dimulai perarakan misa dari bawah sana. Nanti tunggu aba-aba saja ya. Teman-teman dimohon untuk kondusif ya, untuk hening ya. Karena sebentar lagi kita akan memulai perayaan Ekaristi. Untuk teman-teman yang masih berdiri-berdiri juga boleh mencari tempat duduk yang telah disediakan agar kita bisa segera memulai perayaan Ekaristinya ya, teman-teman. Aduh. Setelah bola balik. Setelah bola balik sekarang. Ini kondisi dulu, nak bisa. Lagi kembali kalau lemah. Ini jangan kok apa-apa. Aduh, kok. Baik teman-teman, mohon perhatian. Para imam serta Bapak Uskup sudah menuju ke aula. Maka teman-teman mohon ambil sikap untuk tenang ya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Sabtu 22 November 2025, kita merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu ke-34 dengan memperingati Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Sekaligus kita merayakan Hari Orang Muda Sedunia dengan tema "Kamu juga adalah saksi-saksiku karena kamu telah bersama-sama dengan aku". Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, selaku selebran utama, dan akan didampingi oleh konselebran yaitu Romo Vikjen, Romo Yohanes Kristianto, Ketua Komisi Kepemudaan Romo Hieronimus Indra Sepriandika SCY, Dekan Dekanat Palembang 2026. Pemberkatan 26.
pemberkatan Monumen Indonesia Youth Day 2023, pemberkatan Gedung Panti Werda Sumarah, dan pemberkatan ruang kesehatan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk Ekaristi yang agung ini, dan kita berdiri untuk menyambut perarakan masuk para imam dan petugas liturgi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Yang mulia Bapak Uskup Agung Kusupan Agung Palembang, para romo, bruder, suster, frater, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Penuh syukur, penuh gembira, dan sukacita yang luar biasa sore hari ini kita alami, kita terima. Sore hari ini
bersama dengan seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan sejak 40 tahun yang lalu Bapak Suci menghendaki agar diadakanlah hari raya yang dimana orang muda juga mesti merayakannya secara universal dunia. Maka ada yang namanya Hari Raya Orang Muda Sedunia. Awalnya dirayakan pada hari Minggu Palma. Tetapi Paus Fransiskus meminta untuk dirayakannya mulai ketika ada Paus Fransiskus meminta supaya dirayakan pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Bukti bahwa gereja amat mencintai orang muda bukan tamu di dalam gereja, tetapi pemain utama gereja adalah orang muda adalah pemilik masa kini sekaligus masa depan. Maka kita bersama-sama sore hari ini akan mengalami peristiwa iman dalam Ekaristi ini, akan menerima berkat Allah, sekaligus juga menerima rahmat yang akan dianugerahkan Allah melalui Ekaristi ini untuk membuka rangkaian Keuskupan Agung Palembang Yude atau Kapal Yude, dan itu akan menjadi sungguh momen yang menggembirakan. Bukan soal kita akan hitung mundur, tetapi ini adalah perjalanan iman kita sebagai orang muda, gereja muda. Maka mari kita hening, kita awali Ekaristi syukur sore hari ini dengan hati yang pantas. Kita mohon kerahiman pengampunan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, saudara dan saudari sekalian, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, mengawali perayaan Ekaristi ini, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Aku
kita kidungkan kemuliaan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan memperbaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami senantiasa mengakui bimbingan Putramu itu. Kami mohon berkat-Mu untuk orang muda Katolik, Keuskupan Agung Palembang. Semoga karena rahmat, bantuan dan bimbingan-Mu, mereka semua dapat menjadi saksi-saksi-Mu. Dan semoga gereja-Mu di Keuskupan Agung kami ini tetap bersemangat muda. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Putra Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa,
datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, Yerusalem. Mari kita pergi. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Di Kuala Tungkal makan nasi tiwul. OMK kapal, I love you full. Ada tikus mengerat buluh. Buluh dipintal pengikat gading. Murid Kristus imannya tangguh. OMK kapal tiada tanding. Hanya itu dari saya pada homili sore ini. Selanjutnya adalah nasihat Bapak Suci Paus Leo ke-14 untuk orang muda di seluruh dunia yang pada hari ini merayakan HOMS, Hari Orang Muda Sedunia. Beliau mengatakan, saya kutip cuplikan-cuplikan dari beliau, "Di awal surat pertama saya untuk kalian, saya sungguh ingin berterima kasih kepada kalian. Terima kasih untuk sukacita yang telah kalian pancarkan. Kalian orang-orang muda di seluruh penjuru dunia yang bersatu bersama dalam doa. Itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk memperbaharui antusias iman dan membagikan pengharapan yang membakar dalam hati kita. Karena itu mari kita pastikan bahwa perjumpaan jubileum tidak berhenti pada sebuah momen terisolasi, tetapi menjadi tanda bagi kalian masing-masing, sebuah langkah maju dalam kehidupan Kristiani dan sebuah penyemangat untuk terus memiliki keteguhan dalam memberikan kesaksian iman. Dinamika inilah yang menjadi pusat dari hati orang muda sedunia yang kita rayakan pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, Minggu 23 November 2025. Dan dengan tema juga kalian bersaksilah, karena kalian adalah ada bersamaku. Dari Yohanes 15:27. Dengan kuasa Roh Kudus melalui persiarahan pengharapan, kita mempersiapkan diri untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang berani. Karenanya kita mulai dari sekarang
sebuah perjalanan yang akan memandu kita sampai pada edisi internasional World Youth Day di Seoul pada tahun 2027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua aspek dari kesaksian persahabatan kita dengan Yesus, yaitu kita terima dari Allah sebagai anugerah dan komitmen setiap orang dalam masyarakat sebagai pembawa damai. Yang pertama, para sahabat sekaligus saksi-saksi. Kesaksian Kristiani lahir dari persahabatan dengan Tuhan yang tersalib dan bangkit untuk keselamatan kita semua. Yesus ingin memanggil murid-muridnya sebagai sahabat. Berkali-kali saya di sana-sini mengatakan sahabat itu sederajat, semartabat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diangkat menjadi sahabat-sahabatnya, dalam arti kita dinaikkan dari derajat budak dosa kepada sahabat Kristus yang sederajat, semartabat. Bacaan kedua tadi, Kristus gambar Allah. Dalam kitab Kejadian kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi Kristus adalah yang sulung tadi dikatakan. Kristus juga gambar Allah, ungkapan diri Allah. Dia yang sulung, sahabat dan saudara kita. Jangan lupa, dia adalah sahabat, tetapi juga saudara kita. Dia putra Allah, putra sulung, dan kita putra-putri Allah di dalam Kristus. Karena kita ditebus oleh Kristus, diangkat menjadi putra-putri Allah. Kalau Kristus telah mewahyukan, mengatakan, memperkenalkan diri sebagai yang bangkit dari antara orang mati, kita semua juga akan hidup seperti Kristus. Hidup bersama dengan Kristus. Garansi itu 100%. Tak pernah bisa diragukan. Saudara-saudariku, anak-anakku yang terkasih, Kristus mengangkat kita menjadi sahabat untuk mewartakan Dia. Dan mewartakan Dia itu artinya menjadi juru damai kemanapun dan kapanpun. Tak pernah ada boleh permusuhan di hati pengikut Kristus, karena kita adalah juru damai. Dari persahabatan dengan Kristus yang merupakan anugerah Roh Kudus di dalam diri kita, lahirlah cara hidup yang bercirikan persaudaraan. Seorang muda yang telah berjumpa dengan Kristus membawa kehangatan dan cita rasa persaudaraan kemanapun dia pergi dan siapapun yang dia temui. Ikatan kita dalam persaudaraan itu adalah tubuh dan darah Kristus. Di rumah, kita sebagai saudara dengan kakak adik diikat oleh darah daging orang tua kita. Kemanapun kita pergi, ikatan darah dan daging itu tak pernah bisa dihapus. Oleh siapapun, tak pernah bisa dihapus. Kamu tidak lagi menjadi kakakku atau adikku. Tidak bisa. Pun kalau dia nakal senakal-nakalnya, dia tetap saudaraku. Dalam ikatan keluarga, darah dan daging orang tua. Dalam kekristenan kita diikat oleh tubuh, daging, dan darah Kristus. Ikatan itu
juga tak bisa dihapus oleh siapapun. Sekali dipermandikan, permandian itu abadi. Melompat pun pagar 10 meter, kamu tetap orang Katolik. Kemanapun, sampai dimanapun. Dan persaudaraan ini yang diikat oleh tubuh dan darah Kristus yang mengalir dalam diri kita, kita menjadi juru damai. Karena Kristus datang ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Perdamaian itu harus kita wartakan kepada siapapun dan kepada orang dari latar belakang apapun. Kapanpun, kata Santo Paulus, waktunya baik maupun tidak baik, mewartakan Kristus yang ada dalam hati kita, yang mengangkat kita menjadi sahabatnya, tetapi juga bahkan saudara dan saudarinya. Akhir dari surat Bapak Suci Paus Leo kepada kita semua mengatakan, teman-teman muda yang terkasih, di hadapan penderitaan dan harapan dunia, marilah kita memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Menjelang wafatnya di kayu salib, ia mempercayakan perawan Maria kepada Yohanes sebagai ibu, dan Yohanes kepada Maria sebagai anaknya. Karunia kasih yang tak terhingga ini diperuntukkan bagi setiap murid, bagi kita semua. Karena itu saya mengundang kalian untuk menyambut ikatan suci ini dengan Maria, seorang bunda yang penuh kasih sayang dan yang penuh pengertian, dan memupuknya terutama melalui doa rosario. Dengan demikian dalam setiap situasi kehidupan, kita akan mengalami bahwa kita tidak pernah sendirian, melainkan selalu dikasihi, diampuni, dan dikuatkan oleh Allah. Jadilah saksi sukacita akan hal ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah menunjukkan kepada kita bahwa dalam diri Yesus Kristus kasih-Nya lebih besar daripada kematian. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus-arus besar zaman ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rangkaian kegiatan Kapal Youth Day 2026, Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan Kapal Youth Day 2026 yang baru kami mulai.
Berkatilah panitia dan setiap orang muda Katolik yang terlibat. Semoga persiapan dari awal hingga puncak acara berjalan dengan lancar. Dan kiranya perayaan Akbar ini sungguh menjadi momentum bagi orang muda untuk bangkit dan bersaksi menghidupi iman Katolik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sakit, miskin dan menderita, semoga Tuhan, sumber penghiburan dan kekuatan, menyentuh mereka dengan kasih-Nya. Teguhkanlah mereka yang sedang sakit dengan kesembuhan dan ketabahan. Kuatkanlah mereka yang miskin dengan rezeki dan keadilan. Dan hiburkanlah mereka yang menderita dengan pengharapan yang baru. Semoga melalui perhatian dan kepedulian kita, mereka merasakan bahwa Tuhan tidak pernah Kami ya Allah yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkannya, karena Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Padamu kurban pendamaian ini, kami mohon dengan rendah hati semoga putramu sendiri berkenan menganugerahkan persatuan dan damai kepada segala bangsa. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar Ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di atas kayu salib. Dia sebagai kurban pendamaian yang tak bercela, dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasa-Nya, Ia menyerahkan kehadirat-Mu ya Allah Maha Kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan mata kemuliaan bagi-Mu dengan tanti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu.
Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah pialamu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiaplah kami dan minum dari piala ini, bahkan Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu dalam roh. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya, menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Emeritus kami Aloysius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya.
Pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat kami menjadi sahabat-sahabat-Mu dan mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu. Nangis
biarlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mendoakan doa menyambut KYD 2026. OMK Garam, Garam dan Terang. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas seluruh perjalanan gerejamu di Keuskupan Agung Palembang ini. Kami bersyukur karena Engkau mempercayakan kepada kami hati, tenaga, dan impian orang muda Katolik yang Engkau panggil untuk menjadi harapan dunia. Menjelang perayaan Keuskupan Yote 2026, kami membuka diri bagi karya Roh Kudus-Mu. Sucikanlah niat kami, jernihkanlah pikiran kami, dan teguhkanlah komitmen kami agar setiap langkah kami lahir dari kasih kepadamu. Yesus Putramu bersabda, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Bukan hanya penonton, bukan hanya pengikut dari kejauhan. Engkau memanggil kami untuk hadir, mempengaruhi dan menghidupkan. Maka jadikanlah kami OMK Garam yang hatinya penuh kasih hingga mampu memberi rasa pada persahabatan yang kehadirannya membuat dunia menjadi lebih manusiawi dan penuh harapan. Berani menyalakan terang-Mu di tengah kelelahan, kekacauan, dan luka-luka hidup. Berani menjadi tanda bahwa Engkau masih bekerja, masih berkarya, dan masih mengasihi dunia ini melalui hidup kami. Bila kami lelah, kuatkanlah. Bila kami ragu, yakinkanlah. Bila kami goyah, dekaplah. Dan bila kami melangkah, tuntunlah agar setiap persiapan, perjalanan, dan karya pelayanan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Ya Roh Kudus, hembuskanlah roh persaudaraan, keberanian, dan sukacita ke dalam hati para panitia, pendamping, pendirinya, dan seluruh OMK. Bangun dalam diri kami rasa memiliki gereja dan semangat untuk membangun perjumpaan yang memerdekakan, yang menyalakan iman, menumbuhkan harapan, dan memurnikan kasih. Semoga KYD 2026 menjadi rahmat, hari persaudaraan, hari ketika gereja muda menyalakan kembali api panggilan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hail Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan bertahta sebagai Raja untuk selamanya. Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan damai. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah menerima santapan suci, jaminan hidup abadi. Semoga kami yang bangga menaati perintah Kristus, Raja semesta alam,
diperkenankan menikmati hidup abadi di dalam kerajaan surga bersama Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan pemberkatan salib kapal Youth Day. Tuhan Allah kami, Putra terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan umat manusia. Salib ini adalah simbol kasih dan perutusan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, sudilah Engkau memberkati salib kapal Youth Day ini. Kami mohon jadikanlah salib ini tanda yang akan membangkitkan iman dan semangat perutusan orang muda Katolik di Keuskupan Agung Palembang. Teguhkanlah iman kami agar dalam kelemahan yang nampak pada salib, mereka mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan. Semoga salib ini menjadi awal yang penuh berkat dari seluruh rangkaian acara Kapal Youth Day 2026, dan semoga dalam hidup yang kekal kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pemberkatan Monumen Salib Indonesian Youth Day 2023. Allah Bapa kami, Sang Sumber Keselamatan, kami bersyukur kepada-Mu atas pengorbanan Yesus Kristus di atas salib yang telah memenangkan kami dari segala kuasa dosa. Kristus telah menghancurkan maut dan memulihkan relasi kami manusia dengan Dikau melalui Monumen Salib Indonesia Youth Day 2023 yang dibangun di tempat ini. Semoga menjadi sumber kekuatan dan keteguhan iman bagi gereja-Mu, khususnya bagi orang-orang muda di keuskupan kami. Kami mohon kepada-Mu, sudilah Engkau memberkati salib-salib ini. Teguhkanlah iman kami agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu, dan semoga dalam hidup yang kekal kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami menyerahkan ruang kesehatan ini ke dalam penyelenggaraanmu. Kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas tempat ini, agar menjadi ruang yang menghadirkan ketenangan, pemulihan, dan pengharapan bagi setiap orang yang sakit. Tuhan kami Yesus Kristus, tabib sejati, dampingilah para petugas yang melayani di ruang ini. Teguhkanlah tangan mereka akan bekerja dengan kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Jadikanlah setiap sentuhan, setiap kata, dan setiap pelayanan mereka sebagai perpanjangan kasih-Mu yang menyembuhkan. Roh Kudus, sumber penghiburan, penuhilah ruangan ini dengan damai-Mu, jauhkanlah segala kuasa kegelapan, penyakit, dan hal-hal yang mengganggu. Semoga setiap orang yang masuk ke dalam ruang ini merasakan kehadiran-Mu yang meneguhkan dan membawa sukacita baru. Ya Bapa, kuduskanlah ruangan kesehatan ini, agar menjadi tempat di mana iman diteguhkan, harapan diperbaharui, dan cinta kasih-Mu dialami oleh semua orang yang hadir. Semoga melalui ruangan ini kehendak-Mu digenapi dan nama-Mu dimuliakan dengan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan sumber berkat, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah menggunakan hati dan tangan setiap yang siap sedia dalam membangun Panti Werda Sumarah. Kami berterima kasih atas setiap uluran kasih lewat para donatur di mana-mana, lewat para pekerja dan pelayan yang berkorban, lewat dukungan pemerintah dan berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, sehingga gedung ini berhasil dibangun dan diselesaikan. Maka dari ya Bapa, berkatilah Panti Werda Sumarah ini. Jadikanlah tempat ini rumah yang penuh dengan cinta dan damai. Singkirkanlah dan sucikanlah tempat ini dari segala bentuk kesepian, kekhawatiran, dan kuasa kegelapan, dan biarkanlah setiap hati para penghuninya, para lansia yang Kau kasihi, semakin terbuka untuk mengenal, bersyukur, dan mengasihi Engkau. Semoga semua lansia dan para pelayan yang berada di Panti Werda ini mengalami damai, sukacita, dan cinta yang berasal dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Kita langsung foto.